orang seperti Edi TV, kalau ada orang yang seperti membiasakan ajaran sesat, JO, oneness, seperti Bang Anak Batak, maaf, Yesus bilang, buang, tidak angkat, selesai. Roma 16 ayat 17, Paulus juga menasihati, aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan godaan yang bertentangan dengan ajaran yang kamu terima. Hindarilah mereka. Yes, Alkitab mengatakan disuruh hindari. Dan saya yakin tidak akan mau bertemu, berjumpa, sekutu dengan orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, penyaliban rencana iblis. Ya, kawan-kawan, itu belum bisa itu kawan-kawan. Kalau masih mau menyesatkan orang lain, belum bisa itu. Udah biarkan dia, biarkan saudaraku ya, biarkan. Sudah memang tegar tengku itu. Iya, aku turunkan. Aduh, ampun. Itulah kawan yang sombong itu. Itulah kesombongan seperti ini kawan-kawan. Nggak lama. Nggak ya, aku tidak ingin kusiarkan di TikTokku ini kamu menyesatkan orang Kristen. Ya tidak ingin aku, benar aku tentang dia. Karena memang bebal. Padahal sudah ku nasihati dengan baik. Bikin efek-efek ketawa itu dari dia itu kawan-kawan. Aku nggak punya soundcard. Jadi udah aku bilang, kau terlalu banyak drama dan kesombonganmu itu tidak akan berlangsung lama, saudara. Justru kau yang memakai efek-efek ketawa itu, yang tepuk-tepuk tangan itu. Bukan aku itu, bukan. Aku nggak pakai soundcard. Soundcardmu itu karena cuma kita dua di atas, baik. Tapi ya sudahlah. Baik ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Siapa yang bunuh dia? Itu yang kutanya. Tuhan atau iblis? Maka aku menjawab iblis. Di mana tertulis di Alkitab ia yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia ya? Kita kembali ke Yohanes 8 ayat 44. Makanya aku bilang banyak belajar dulu kau saudaraku, tapi kau ya sudahlah. Dia tadi di dalam Petrus, dia yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia kan? Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi pembunuh manusia itu adalah iblis, bukan Tuhan. Yesus dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, yang membunuhnya itu iblis. Sekalipun iblis tidak mampu membunuhnya, Yesus mati karena Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Aku bilang tadi ke surga kau protes, oke lah aku ikuti kau kepada Bapa. Artinya keinginan untuk membunuh Yesus adalah keinginan iblis. Paham ya? Dari tadi tidak kau tegaskan siapa tertulis di Alkitab. Ia yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Siapa yang bunuh dia? Iblis atau Bapa? Aku jawab iblis, kau tidak mau jawab. Ya, kan yang ku ganti pertanyaan itu tadi. Kalau keluargamu mati minggu depan, siapa yang membunuh? Tuhan atau iblis? Lalu kau membilang, oh itu keinginan sendiri segala macam. Oke, mungkin kau tidak bisa menjawabnya. Aku ganti. Yesus dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Siapa yang membunuh kemanusiaannya? Kan itu yang tidak kau jawab dari tadi. Paham ya? Kenapa? Apakah kau salah? Enggak. Karena kau belum bisa membedakan mana Tuhan, mana iblis. Belum bisa kau bedakan yang mana Tuhan, yang mana iblis. Makanya kau sudah bagus katekisasi, pemuritan gitu loh. Supaya kau belajar lagi. Aku maklum lah, namanya juga kau baru 4 tahun jadi Kristen. Maklum aku. Nah jikalau demikian halnya, berlakulah firman Tuhan yang mengatakan, orang yang baru bertobat jangan menjadi penilik jemaat. Penilik jemaat itu harus cakap mengajar. Ini kau baru bertobat udah mengajar. Ya di sini dia salahnya. Membedakan Tuhan dan iblis saja kau belum mampu. Ya, hanya satu yang kutanya, sampai kuganti lagi yang satu ini dengan Yesus. Kalau keluargamu sakit, keluargamu mati, siapa yang melakukannya? Lalu kau nggak menjawab, katamu itu free will dan segala macam. Oke lah, mungkin terlalu tajam. Kuganti. Tertulis di Alkitab, Yesus yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia.
Siapa yang membunuhnya? Kalau aku mengatakan iblis, di mana dasarnya? Yohanes 8 ayat 44 bahwa iblislah pembunuh manusia sejak semula. Paham ya? Kau tidak menjawab. Atau ini dulu 3.000 orang dulu saksinya, ya aku tanya dulu kau. Yesus kan tertulis di Alkitab, dia yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Berarti ada pelakunya dong. Karena tertulis di Alkitab dia dibunuh. 3.000 orang saksinya, aku bertanya sama kau. Siapa yang membunuh dia? Tuhan atau Bapa? Bapa atau iblis? Kalau aku yang menjawab jelas, iblislah yang membunuh kemanusiaannya. Kemanusiaannya loh yang mati loh, bukan keilahiannya. Tuhan nggak bisa mati. Ya, jangan kau putar-putar lagi, nanti kau jawab aja. 3.000 orang menyaksikan aku menanyakan itu. Tertulis di Alkitab, ia yang dibonoi dalam keadaan sebagai manusia. Berarti dia dibonoi dalam keadaan sebagai manusia. Siapa yang membonoinya? Tuhan atau iblis? Karena berbicara tentang nyawa di dalam Alkitab ada dua. Tuhan mematikan, Tuhan menghidupkan. Yohanes 8 ayat 44, iblislah pembunuh manusia. Itu 3.000 orang menyaksikannya, kau jawab itu. Paham ya? Supaya kau bisa membedakan mana Tuhan dan mana iblis. Jadi gini, efek-efek ketawa-ketawa itu nggak usah bikin. Gitu ya. Yang tepuk-tepuk tangan itu katanya. Itu nggak usah, dewasa aja kita. Ya, kau udah kenalnya lama dengan aku. Jadi dewasa aja, nggak usah bikin efek-efek ketawa, tepuk tangan, nggak usah. Paham ya? Itu. Oke, silakan bikin timernya. Silakan bikin timernya. Saya tidak mengatur Anda kok. Mau ketawa-tawa ketika saya menjelaskan, masa Anda mengatur saya? Saya bikin sound card. Saya ketika dijelaskan tadi kamu ketawa-tawa, saya usah bikin. curhat. Biar aja, biar fokus, biar kau fokus gitu loh. Sudah terima. Tidak usah curhat. Dia tadi kita lagi jelasin ya ketawa-tawa. Biaran saya pakai efek TikTok, kamu malah baper. Makanya di awal sih tadi pakai curhat WA, nggak usah lah saya bikin skakmat. Malah bilang saya yang sombong. Saya nggak ada tuh WA dengan siapa? Ketua Herder datang di sini, hadapi Joseph. Saya nggak ada WA untuk skakmat kamu. Ya, Tuhan berada di pihak saya. Siapakah lawan saya? Saya tidak takut dengan siapapun. Kamu mau skakmat saya? Saya tidak kabur ke Amerika. Saya tidak takut. Ya, saya bukan junjunganmu. Saya bukan orang-orang yang kamu pikir. Ingat itu. Jangan main-main dengan saya. Dan kamu tadi lagi bawa 1 Timotius 3, saya tidak akan terpancing. Itu ayat bukan untuk saya. 1 Timotius 3, orang baru bertobat jangan penilik jemaat. Abe, sejak kapan gua punya gereja, Abe? Sejak kapan saya jadi penilik jemaat? Kamu jangan asal kutip ayat. Saya bukan penilik jemaat, saya jemaat. Kok kamu malah bilang saya penilik jemaat? Ayo dong, Abe. Debatnya yang bermutu. Jangan salah ayat. Itu nanti kalau saya bahas itu nanti jadi dibilangnya saya bahas denom loh. Saya nggak mau loh. Di sini banyak orang Kristen yang lebih bermutu daripada Anda. Oke, berkenaan mengenai siapa yang dibun-bun. Balik lagi putar-putar. AB kualitasmu itu hanya seperti itu. B, nih nggak pernah baca kitab suci ya? Yohanes 19 ayat 10. Teman-teman perhatikan. Tolong bantu tap-tap layar. Kita lihat peristiwa ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan Pilatus. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan juga berkuasa untuk menyalibkan engkau?" Apa kata Yesus? Katanya Pilatus punya kuasa untuk menyalibkan, punya kuasa untuk membebaskan. Apa jawab Yesus? Apakah Yesus mengiyakan? Tidak. Ayat 11, Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadapku." Ceder, bahkan Pontius Pilatus tidak berkuasa atas Yesus, apalagi iblis. Kau secara tidak langsung mengatakan iblis berkuasa kepada Yesus. Apakah seperti itu kau ajaranmu? Apakah ajaranmu seperti itu, mengajarkan iblis itu berkuasa? Bahkan Yesus sendiri mengatakan kepada Pilatus, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun." Apakah engkau lupa ketika iblis mencobai Yesus di padang gurun, iblis tidak berhasil mencobainya? Apakah engkau mau mengatakan bahwa Yesus pada akhirnya menyerah dan kalah kepada Yesus? Apakah itu ajaranmu? Jawab saya, apakah itu ajaranmu? Ketika Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita, dicobai di padang gurun, di Matius 4, Yesus mengusir iblis. Karena iblis tidak mampu mengalahkan dan berkuasa atas Yesus.
Apakah kamu dengan ajaranmu masih kekeh Yesus itu dibun-bun oleh iblis? Apakah kamu kekeh Yesus itu mengalah, menyerah dengan kuasa iblis? Makanya di dalam Yohanes 10 ayat 18 dari tadi, itulah jawabannya AB, itu jawaban untuk saya, untuk kami yang meyakini bahwa penyaliban itu adalah kehendak Allah. Karena apa? Yesus sendiri menjawab, tidak seorang pun mengambilnya daripada aku. Kalau pertanyaannya kau hanya fokus siapa yang membunuh, Yesus sudah jawab. Dia menyerahkan nyawanya, makanya di kayu salib, kalaupun ditombak, kalau bukan dia yang menyerahkan nyawanya, itu kau tahu. Itu kau sudah diterangkan. Kenapa kau malah berlari dari firman dan kebenaran? Kau sudah tahu. Yesus berkata di kayu salib, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Apa ada manusia di dunia ini yang tahan dengan apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Nggak ada. Jurnal-jurnal penelitian medis itu terpukau ketika melihat pencobaan dan penderitaan Yesus. Masih hidup Yesus. Padahal untuk kurun waktu, Yesus harusnya sudah wafat ketika dia bawa salib. Tapi Yesus menepati apa yang dikatakannya. Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ketika Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, maka disitulah selesai. Yesus yang menyerahkan nyawanya, bukan iblis. Itu buktinya. Silakan dijawab pertanyaan saya, nggak ada pakai ayat kok, malah lari. Yohanes 8 ayat 44 itu tidak berbicara penyaliban kok. Ya. Yesus saja ketika ditanya oleh Pontius Pilatus, Yohanes 19 ayat 10 sampai 11 yang tadi ya. Tolong jangan dilupakan Yohanes 19 ayat 10 sampai 11. Engkau tidak berkuasa apapun atasku, kata Yesus. Silakan kamu jawab. Masa iya iblis berkuasa atas Yesus? Silakan. Aduh, balik lagi ya. Padahal 3.000 orang nunggu loh tadi siapa yang membunuh. Makanya aku bilang kawan-kawan, untuk membedakan mana Tuhan mana iblis pun belum bisa. Udah mengajar di depan publik. Makanya aduh. Sebentar ya saudaraku ya. Makanya oke lah, kalau lomba banyak koin kau menang, kita akui itu. Ini loh saudaraku ya. Nah ini sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, pembunuh itu di Alkitab ada dua. Yang pertama dalam kitab Samuel dan di dalam Taurat, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Berarti Allah dong berkuasa tentang kematian manusia kan. Yang kedua, Yohanes 8 ayat 44, iblis juga berkuasa untuk pembunuhan. Duanya yang berkuasa atas pembunuhan manusia. Nah, Yesus dicatat di dalam Alkitab yang kau pegang itu, Yesus dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Siapa pelakunya sampai sekarang enggak kau jawab? 3.000 orang nunggu. Kenapa sulit menjawabnya? Karena kau tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana iblis. Itu yang membuat kau sulit menjawabnya. Iblis kah yang membonoi? Bapa kah yang membonoi? Paham ya? Kenapa kau tidak bisa menjawabnya? Karena kau belum bisa membedakan mana Tuhan, mana iblis. Sama seperti sebelum ku ganti pertanyaannya, kalau ada keluargamu yang mati karena sakit, siapa yang mendatangkan penyakit itu? Tuhan atau iblis? Mutar-mutar kau kayak obat nyamuk. Padahal simpel pertanyaannya. Kalau keluargamu sakit atau mati, siapa yang mematikannya? A. Iblis, B. Tuhan. Lalu kau tidak menjawabnya. Ku ganti dengan Yesus. Alkitab mencatat dia yang dibunuh dalam keadaan manusia.
Alkitab mencatat Yesus dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Nah, di Alkitab yang boleh membunuh ada dua. Yang pertama, Tuhan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhanlah yang menghidupkan. Dalam kitab Samuel dan di dalam kitab Taurat. Sudah? Yang kedua, iblis. Dalam Yohanes 8 ayat 44. Bahwa iblislah pembunuh manusia sejak semula. Jadi dua yang berhak menentukan kematian kita, Tuhan dan iblis. Nah, di Alkitab tertulis Yesus yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Siapa yang melakukannya? 3.000 orang nunggu. Bukan kau jawab. Malah kau pikiranmu ke si Edis. Entah apa kebencianmu sama si Edis, aku nggak tahu. Karena aku pun baru keluar dari penjara. Malah ke si Edis kebencianmu tadi ku tengok. Betul. Tidak mengumpulkan uang untuk rumah apanya kau bilang tadi. Bukannya kau fokus ke pertanyaan. Pahamnya kau saudaraku? Tertulis di Alkitab nih, ku besarkan dulu ya. Nah, ini. Nah, makanya ku bilang kawan-kawan, kau masih butuh waktu lagi, Sep. Ia yang telah dibonoi dalam keadaannya sebagai manusia. Itu tertulis, saudaraku. Yesus dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Siapa yang membunuhnya? Karena dalam Alkitab yang berkuasa untuk kematian kita itu dua. Tuhan dan iblis. Di mana dalilnya? Di dalam kitab Samuel dan di Taurat, Tuhan mematikan, Tuhan menghidupkan. Dalam Yohanes 8 ayat 44, iblis pembunuh sejak semula. Aduh, nggak tahu aku, Sep. Betul. Atau ayat itu yang salah gitu. Atau ayat itu salah tulis lagi seperti siapa yang tadi malam? Oh, itu salah katanya. Di Alkitab tertulis dia yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Siapa pelakunya? Kenapa kau nggak bisa menjawab? Karena kau tidak bisa membedakan mana Tuhan dan mana iblis. Sama seperti pertanyaanku tadi. Kalau keluargamu sakit, siapa yang bikin sakit? Tuhan atau iblis? Kau juga tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena kau tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana iblis. Kalau keluargamu mati, siapa yang mematikan keluargamu, Tuhan atau iblis? Kau juga tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena kau tidak bisa membedakan mana Tuhan dan mana iblis. Itu saudaraku. Paham ya? Jadi mungkin itulah dulu. Karena kalau kita ulang-ulang pun bosan penonton. Aku setiap berdebat pertanyaanku itu cuma satu. Karena sudah jam 9, saya kira closing statement aja lah kita. Ya, karena yang pertama perjanjian kita tadi sampai jam 9. Yang kedua bolak-balik. Cuma satunya pertanyaanku selama aku berdebat dengan agama sebelah pun. Berdebat 5 jam, satunya terus pertanyaanku. Ya, bosan kalau kutanyakan pun nanti bosan. Oke, ya, siapa duluan kita? Kesimpulan di kamu. Langsung kesimpulan. Gak apa-apa. Kesimpulan langsung. Gak apa-apa. Berarti aku 5 menit, kau 5 menit, selesai gitu ya? Iya, silakan. Kesimpulan. Oke, siap. Baik, kesimpulan ya atau penutup. Baik kawan-kawan, sudah kubilang tadi aku mengapresiasi Joseph ya, karena dia datang kepada Kristus. Aku tetap mengatakan, tapi kalau untuk mengajar, lebih bagus belajar dulu ya. Pilihan gerejamu itu udah benar, gereja Katolik sebagai gereja mula-mula ya, yang didirikan oleh Petrus. Tapi kalau untuk mengajar ya mungkin lebih banyak dulu belajar gitu. Kenapa? Karena memang benar di situ Alkitab menuliskan orang yang baru bertobat janganlah menjadi penilik jemaat. Apa itu penilik jemaat, saudaraku? Baca lanjut ayatnya. Harus cakap mengajar. Suami dari satu istri, jangan pemarah, jangan sombong, memberi tumpangan, macam itu. Artinya apapun itu, orang yang baru bertobat jangan dulu menjadi pengajar. Kenapa kawan-kawan? Lihatlah, membedakan Tuhan dan iblis pun belum bisa. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, aku tetap apresiasi ya. Kiranya kau berkembang.
Aku mendoakanmu supaya kau berkembang menjadi pendebat Kristen. Permuliakanlah nama Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, ya. Kiranya hamba-hamba Tuhan di gereja Katolik bisa mengajarkanmu tentang kitab suci, ya, tentang kredo, tentang ritus, tentang sakramen dan segala macam, saudaraku, ya. Yang berikutnya, aku juga berdoa untukmu supaya kau mendapat berkat dari Tuhan sehingga kau bisa tetap berpegang pada apa yang sudah kau imani. Sebab memang benar, kalau seandainya kau tidak terima Yesus, kalau kau mati, arwahmu itu akan ada di kuburan karena kau tidak memiliki juru selamat. Tetapi puji Tuhan, akhirnya kau menerima Yesus sebagai Kristus dan juru selamat, sehingga kalau kau mati, arwahmu itu tidak akan ada di kuburan. Arwahmu itu akan ke surga. Itulah gunanya kau menerima Kristus dan juru selamat, dan aku pikir itu sudah pilihan terbaik. Dan kau memang orang pintar, secara harafiah kau pintar, berdiskusi juga menguasai topik, dan mental juga oke. Cakap lah, pokoknya jempol lah aku kasih untuk Bang Joseph, ya, pokoknya mantap lah. Artinya sudah cukup semua, hanya saja kayak mana lah aku bilang, tapi ya sudahlah gitu. Artinya aku tetap angkat topi, ya, dan hormat kepada Bang Joseph sudah berani memberitakan firman Tuhan, karena itulah yang kuinginkan, saudaraku. Itulah yang kuinginkan, supaya ada gunanya. Hampir 2 tahun aku di penjara. Kupikirlah dulu ketika aku di penjara kalian membicarakan firman Tuhan, tapi ternyata selama aku di penjara malah menyesatkan kalian. Jadi jangan lagi, ya. Ya, supaya ada gunanya aku di penjara berjuang untuk apologet Kristen. Jadi jangan lagi saling sesat menyesatkan. Jangan ada kebencianmu, saudaraku, termasuk kepada saudara kita Edis TV. Jangan ada kebencianmu, saudaraku. Kita semua apologet Kristen adalah satu tubuh di dalam Kristus. Paham, ya? Baik itu gereja Katolik, baik itu gereja Protestan, karismatik, di bawah Kristus kita adalah satu tubuh, saudaraku. Kalau soal berdebat, karena perbedaan pendapat itu terbiasa di dalam iman Kristen. Katolik sebagai ibu dari Protestan, Katolik wajib mengayomi gereja-gereja Protestan, sama seperti aku kan orang Lutheran, gitu, ya. Nah, yang berikutnya, sebagai orang Lutheran, sebagai gereja Protestan juga harus menghormati gereja yang dari mana dia berasal. Maka sering kukatakan bahwa gereja-gereja Protestan janganlah menjelek-jelekkan gereja Katolik. Sering ku bilang, tapi kawan-kawan nggak mau, gitu loh. Paham, ya? Kita harus tahu dari mana kita berasal. Demikian juga dengan Katolik. Katolik berasal dari Tuhan Yesus. Maka Katolik tidak boleh menghina Tuhan Yesus. Paham, ya? Sama seperti Yesus mengakui bahwa dia berasal dari Yahudi. Percakapan dengan perempuan Samaria itu, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maka Katolik, Yesus kan tidak pernah mengucilkan Yahudi. Paham, ya? Sekalipun Yesus berkata, bagiku ada domba dari kanan yang lain. Artinya kita satu tubuh di dalam Kristus, saudaraku. Baik Protestan, Katolik, apapun itu, yang percaya kepada Yesus, yang penting adalah keselamatannya itu yang kita terima. Oke, saudaraku, mungkin itu penutup dari aku. Kita tunggu dan kita nikmati, kita dengarkan penutup dari anak Tuhan Yesus, yaitu si Joseph, ya. Kiranya menjadi berkat bagi kita apa yang diucapkan oleh Joseph ini, gitu. Baik, silakan. Dari kesimpulan apa yang kita dapatkan dalam debat ini, kita menarik mendengar bahwa salib adalah rencana keselamatan Allah, karena berulang kali dikatakan bahwa saya menghargai bagaimana usaha Bang Anak Batak yang memperjuangkan kebenaran, tapi lihat juga bahwa perjuangan kebenaran itu harus dibarengi dengan ajaran yang sehat. Kita tidak bisa berkumpul bersekutu dengan orang-orang yang sesat, karena memang ada ayatnya, 2 Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Itu kalau Anda pernah baca kitab suci yang dengan baik dan benar. 2 Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan 11. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Bahkan Yesus Kristus pun
menasihati dan memerintahkan kita dalam Matius 18 ayat 17 sampai dengan 19. Jika ada seorang di antara kamu yang berbuat dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Jika ia tidak mau mendengarkannya, bawalah 2 orang atau 3 orang saksi. Jika ia tidak mau mendengarkannya, bawalah persoalan itu kepada gereja. Dan jika ia tidak mau mendengarkan gereja, pandanglah ia sebagai pemungut cukai, orang yang tidak mengenal Allah. So, the Bible already told us. Kalau ada orang seperti Edis TV, kalau ada orang yang seperti biasakan ajaran sesat, JO, oneness, seperti Bang Anak Batak, maaf, Yesus bilang, buang, tidak anggap, selesai. Roma 16 ayat 17, Paulus juga menasihati, aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan godaan yang bertentangan dengan ajaran yang kamu terima. Hindarilah mereka. Yes, Alkitab mengatakan disuruh hindari, dan saya tidak akan mau bertemu, berjumpa, sekutu dengan orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, penyaliban rencana iblis. Udah ya, kawan-kawan, itu belum bisa itu kawan-kawan. Kalau masih mau menyesatkan orang lain, belum bisa itu. Udah biarkan dia, biarkan saudaraku ya, biarkan. Sudah memang tegar tengku itu. Iya, aku turunkan. Aduh, ampun. Itulah kawan yang sombong itu. Kayak gitulah kesombongan seperti ini kawan-kawan. Gak lama. Enggak ya, aku tidak ingin kusiarkan di TikTokku ini kamu menyesatkan orang Kristen. Ya tidak ingin aku, benar aku tendang dia. Karena memang bebal. Padahal sudah ku nasihati dengan baik. Enggak, aku bukan kabur, memang ku tendang. Memang tegar tengku saudaraku ya, tegar tengku. Padahal udah jelas ku bilang kita satu tubuh di dalam Kristus. Memang tegar tengku saudaraku ya. Sangat tegar tengku. Bang Henry, aduh, Bang Henry. Bang Henry, 2 tahun kutunggu abang di penjara. Bang Henry. Udah datang Bang Henry ya, oke lah. Makanya aku bilang kawan-kawan, padahal udah aku bilang jangan sesat-sesatkan orang Kristen. Langsung dibilangnya sesat dan segala macam. Aku tidak mau ya di channelku ini orang menjelekkan Edis. Gak mau aku, karena Edis itu menurutku ya masih ada gunanya gitu. Artinya dia anak Tuhan Yesus juga. Dia kan anak Tuhan Yesus kawan-kawan ya. Jadi maaf sajalah. Aku tidak akan membiarkan, belum move on. Iya, entah apa kebenciannya sama si Edis. Padahal aku peringati. Padahal aku udah kupuji dia bagus. Tapi masih digunakannya TikTokku ini untuk menjelekkan orang lain. Ampun ya. Ya, karena Bang Henry sudah datang, oke lah. Sekarang aku mengajar kepada kalian hasil dari perdebatan tadi. Benar kubilangkan kawan-kawan kan? 3.000 orang, ingat ya, 3.000 orang menunggu jawabannya. Yang pertama, pertanyaanku itu sebenarnya cuma satu itu. Kalau keluargamu sakit dan mati, siapa pelaku utamanya? Entah apa yang dijawabnya, mutar-mutar ke obat nyamuk. Oke lah, kan begitu kan? Ya sudahlah pikirku. Lalu ku ganti yang lebih simpel. Di Alkitab kan tertulis itu, Yesus yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Paham ya? Kan kutunjukkan tadi anak. Nah, ini ya. Nah, ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Yesus itu saudaraku dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Pelakunya mungkin ada 2. Kita mencari tersangkanya ini. Tersangka pertama Tuhan. Karena di dalam Alkitab dikatakan Tuhanlah yang mematikan dan Tuhanlah yang menghidupkan. Itu tersangka pertama itu Tuhan. Tersangka kedua iblis.
Karena di dalam Yohanes 8 ayat 44, Yesus itu juga, iblis itu juga pembunuh manusia. Itu yang kutanyakan, pilih dari dua ini, mana yang pelaku utamanya? Mutar-mutar ke obat nyamuk. Kenapa kawan-kawan? Dia belum bisa membedakan mana Tuhan, mana iblis. Belum dikenalnya. Inilah orang yang mau salah sembah. Dipikirnya Tuhan, rupanya iblis. Paham ya? 3.000 orang lo kusebut tadi lo. 3.000 orang saksinya aku bilang. 3.000 orang saksinya. Kenapa dia tidak bisa menjawab? Karena dia tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana iblis. Ku kasih contoh. Kawan-kawan. Maka sampai bosan tadi ya, itu bolak-balik. Karena dulu kawan-kawan, aku udah lama berdebat. Setiap berdebat baik dengan sebelah, pertanyaanku setiap berdebat itu satu, tapi memang belum pernah bisa dijawab itu. Udah sekitar tahun 2020 aku bertiktok, 2026 di penjara 2 tahun tambah setahun, 3 tahun. 3 tahun lah aku bebas bertiktok. Setiap aku debat, hanya satunya pertanyaanku, mulai dari debat dimulai sampai debat selesai, memang gak pernah bisa dijawab. Paham ya kawan-kawan ya? Sekarang kita lihat nih saudaraku, kita lihat ya. Ini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Misalkan kawan-kawan dapat pencobaan, kena penyakit. Dari siapa pencobaan itu saudaraku? Banyak, ini cobaan dari Tuhan. Nah, kayak gitu itu saudara kita itu. Akan ketika keluarganya mati kecelakaan, oh ini cobaan dari Tuhan. Psikopat. Iblis yang mencobai, iblis yang mematikan, dituduhnya Tuhan. Paham ya? Inilah yang mau kuajarkan sama kalian semua saudaraku. Inilah yang mau kuajarkan sama kalian semua. Dia belum bisa membedakan mana Tuhan, mana iblis. Makanya ketika aku tanya tadi, kalau keluargamu mati, siapa yang mematikannya? Tuhan atau iblis? Tak bisa dijawabnya. Kehendak bebas katanya. Mana ada orang mau mati? Ada aja kau. Mana ada orang mau sakit? Kok kau bilang kehendak bebas? Jadi kalau kau sakit itu kemauanmu gitu. Paham ya? Tidak bisa kau jawab. Ku bawa ke Tuhan Yesus. Karena kita tadi berbicara ajaran Marcionisme. Ya, Marcionisme yang mengatakan Allah jahat. Makanya ku bilang, di Alkitab ditulis, Yesus yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Ingat, dalam keadaan sebagai manusia. Siapa pelakunya? Tuhan atau iblis? Mutar-mutar kau dari Sabang sampai Merauke, 3.000 orang menunggu jawabanmu. Malah Edis TV yang kau jelek-jelekkan. Bukannya fokus kau menjawab. Betul nggak kawan-kawan? Betul atau tidak? Makanya senyum-senyum aku tadi. Paham ya? Kenapa terakhir ku tendang dia? Kawan-kawan, dipakai TikTokku ini untuk menjelekkan Edis TV, nggak mau aku. Dipakai TikTokku ini untuk menyesatkan sesama Kristen, nggak mau aku kawan-kawan, nggak mau. Karena aku percaya saudaraku, kita satu tubuh di dalam Kristus. Baik itu Katolik, Protestan, Karismatik, kita satu tubuh di dalam Kristus. Tidak boleh saling sesat menyesatkan. Paham ya kawan-kawan ya? Kita anak-anak Tuhan Yesus tidak boleh saling sesat menyesatkan. Nah makanya ku bilang, orang yang baru bertobat janganlah menjadi penilik jemaat. Alkitab yang bilang, bukan aku ya. Barang. Nah.
Alkitab yang bilang itu, bukan aku, saudaraku. Ya bacalah 1 Timotius 3 itu. Karena dia masih unyu-unyu termotivasi ini, bahwa penilik jemaat tidak boleh orang yang baru bertobat agar tidak menjadi sombong dan jatuh kepada hukuman. Nah, tengok dulu kesombongannya tadi. Edis TV yang dari lahir Kristen pun dikatakannya sesat. Tengoklah kesombongannya itu tadi. Betul, kata Alkitab itu betul. Betul kata Alkitab itu, agar tidak menjadi sombong. Tengok kesombongannya itu tadi. Kau baru 4 tahun jadi Kristen, Edis TV dari oe-oe Kristen, berani kau mengatakan Edis TV sesat? Kan kesombonganmu itu luar biasa. Makanya aku bilang tadi, kau udah berapa lama datang kepada gereja? Harusnya kau belajar dulu. Gerejanya udah tepat, kawan-kawan. Dia langsung ke gereja mula-mula dia. Itulah kesombongannya itu. Jadi Alkitab itu nggak pernah salah, saudara-saudara. Ya, nggak pernah Alkitab salah. Orang yang baru bertobat, janganlah ia menjadi penilik jemaat supaya tidak sombong, katanya. Baca ayat berikutnya, penilik jemaat harus yang cakap untuk mengajar. Nah, dia baru bertobat udah mengajar. Akhirnya kata Alkitab apa? Supaya tidak sombong. Kan sombong dia kan? Dia baru 4 tahun masuk Kristen, udah berani mengatakan Edis TV sesat. Yang Edis TV Kristen dari oe-oe. Nah. Yang baru 4 tahun Edis jadi Kristen mulai dari oe katanya. Puji Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang udah dari oe berani dia. Itulah yang dikatakan Alkitab. Kutu juga sekali lagi. Nah, agar ia tidak menjadi sombong dan jatuh ke dalam hukuman iblis. Jadi iblis itu juga bisa menghukum. Iblis pun bisa menghukum. Bukan hanya Tuhan yang bisa menghukum. Di dunia ini, saudaraku, dengarkan kalian aku. Iblis itu setara dengan Tuhan di dunia ini. Paham ya? Iblis setara dengan Tuhan di dunia ini. Sampai kapan mereka setara? Sampai Tuhan menghukum iblis. Sampai Tuhan menghukum iblis, nanti barulah iblis itu lenyap. Makanya iblis bisa menyamar sebagai Tuhan. Coba lihat di dalam 2 Petrus 2 ayat 4, saudaraku. Nah, ini. Kalau nggak setara, ngapain dia nyamar? Lihat ya. Nah, ini dia. Jadi kan iblis itu kan disimpan Tuhan ke dalam goa. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Sudah? Lihat apa yang dilakukan iblis yang disimpan di dalam goa itu. Ini dia. Nah, ini yang dilakukannya, saudaraku. Gue baca ya. Nah, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Paham ya? Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Baik, sekarang aku jelaskan lagi. Iblis setara dengan Tuhan di dunia ini. Apa alasanku mengatakan iblis setara? Kalau iblis mau membonohi manusia, iblis tidak perlu pamit lagi ke Tuhan, karena hubungan Tuhan dan iblis sudah selesai. Baca Lukas 10 ayat 18 itu. Lukas 10 ayat 18.
Ini dia. Nah, ini dia. Lukas 10:18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, jadi kalau iblis hendak membonai manusia, nggak permisi lagi sama Tuhan. Kalau dulu ya, sebelum terputus antara hubungan iblis dan Tuhan itu, sebelum terjadi Wahyu 12 ya, sebentar ya. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Nah, sebentar ya. Nah, ini dia. Nah, ini. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi dulu pernah terjadi peperangan di surga. Iblis itu atau naga tua itu berperang dengan malaikat Allah, Mikael. Sudah. Lalu kala iblis ini dibuanglah dari surga, disimpan di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 tadi. Jadi kalau iblis mau membunuhmu sekarang, nggak perlu pamit lagi ke Tuhan. Paham ya? Tidak perlu lagi iblis kalau mau membunuhmu harus dia permisi ke Tuhan. Karena dia tidak punya tempat lagi di sorga. Nggak bisa lagi iblis ke sorga. Dulu bisa. Tapi setelah peperangan itu terjadi, baca Wahyu 12, tidak ada tempatnya lagi di sorga. Ya sudah, kalau iblis mau mencelakakanmu, rasakan. Karena iblis tidak perlu meminta persetujuan Tuhan lagi. Nah, untuk itulah Tuhan memberikanmu kuasa. Supaya kau lawan sendiri iblis itu. Jadi dalam hal mematikan manusia, iblis dan Tuhan setara. Di dunia ini. Iblis kalau mau mematikan manusia, nggak perlu permisi lagi sama Tuhan. Karena dia tidak punya tempat lagi di surga. Tidak ada lagi komunikasi antara iblis dan Tuhan. Paham saudara-saudaraku, kok kabur kau? Ya, anggaplah aku kabur. Anggaplah. Kenapa aku kabur? Bukan kabur, ku tendang dia. Kenapa ku tendang? Karena dijelek-jelekannya si Edis. Kalau dia mau jelek-jelekan Edis dan apologet Kristen, silakan di TikToknya. Jangan di TikTokku ini. Aku nggak mau. Ya, menurut aku seluruh anak Tuhan Yesus itu adalah satu tubuh, gitu ya. Kalau debat, kalau PK, ya sudahlah, suka mulai di situ. Paham ya? Iblis juga berkuasa di dunia, betul. Baik. Sekarang aku undang kalian, saudara-saudaraku ya. Aku undang kalian. Silakan bergabung yang mau bergabung ya. Halo Putra. Halo, selamat malam, Le. Selamat malam saudaraku. Silakan dibuka kameranya saudaraku. Waduh, saya belum bisa buka kamera, Bang. Oh, kalau gitu saudaraku Iya, Pak. nunggu di bawah aja dulu ya. Oke. Ya, saling mengertilah kita saudaraku, karena donatur yang mengatur ya. Donatur yang mengatur caraku siaran, tapi caraku memandang kitab suci, donatur enggak boleh ikut campur gitu ya. Paham saudaraku ya? Donatur yang mengatur caraku siaran, tapi berbicara tentang kitab suci, donatur tidak bisa atur aku gitu. Kalau dibilang donatur, pakai kacamatamu, ku pakai. Kalau dibilang donatur, buka kacamatamu, ku buka. Kalau dibilang donatur, tanggalkan ulusmu, tanggalkan. Kalau dibilang donatur, pakai ulus, ku pakai. Kalau dibilang donatur, pakai kacamatamu, ku pakai. Tapi kalau dibilang donatur, anak Batak, bukan iblis yang mematikan manusia. Nggak bisa kau atur aku siaran. Nah, kalau berbicara tentang Alkitab, jangan atur aku. Paham ya? Berbicara Alkitab loh, jangan atur aku.
Itu. Pakailah kacamatanya. Nah, aku pakai. Ku pakai kawan-kawan ya, ku pakai. Apalagi? Apalagi kalian bilang? Sudah mantap. Oke, sudah. Itu kawan-kawan ya. Baik, silakan bergabung ya. Kalau belum bisa buka kamera, turun aja saudaraku. Buka kacamatanya, aku buka. Halo Ulin. Halo, selamat Halo. malam. Itu anak Batak. Selamat malam. Jalin. Saudaraku Ulin, buka kameranya saudaraku. Astaga, ikut dong. Harus jadi. Iya, donator kayak mana lah? Iya, harus. Aduh, padahal saya mah baik-baik orang Kristen baik-baiknya aku. Udah Weh, ngantuk bukan aku itu tuh. masalahnya. Kan donator Ya udah. yang ngatur. Oke, silakan. Apa mau disampaikan? Silakan. Masih ini enggak? Masih layak dipandang enggak? Udah ngantuk. Ya sudah, Gak apa-apa ucapkan sih, aja yang ini aja, substansi. Iya. Nah, Aku hanya Silakan. berpesan kalau Ya. yang itu bilang tadi kita satu tubuh. Bagus ya. ya. Apapun denomnya kita tetap satu tubuh dalam Ya. Kristus Tuhan kita kan gitu. Tetapi yang saya mau koreksi Bang, tadi saya nggak setuju dengan Abang tentang Ya. ya narasi Abang lah sebagian ya, karena ada yang Yang mana lah? Lari. Coba sebutkan aja, sebutkan aja. tapi jangan jadi ini ya, jangan jadi apa namanya perdebatan di antara kita ya, nggak boleh pada Iya, ya. sebutkan Ya, aja, kita sama-sama sebutkan. Kristen. Coba, Iya. sebutkan Oke, contoh. kalau umpamanya cobaan dari iblis, yes benar. Ujian dari Tuhan baru itu benar kan? Ya. Bang? Nah kalau sakit itu atau Apa bedanya? sakit di Sebentar dulu. Sebentar dulu. Apa Apa bedanya cobaan dengan ujian? Ada cobaan Tadi juga, itu ada mengatakan bedanya, Bang. cobaan dari Ya, iblis. sebentar bang. Anak Apa? bapak Coba sebentar, Bang. jelaskan. Sebentar. Ya, jelaskan. Ya. Ya, Kalau cobaan jelaskan. itu Ya, milik ya. iblis, Bang. Ya. Kalau cobaan itu milik iblis, kalau ujian milik dari Tuhan. Oke. Jadi kalau kita, Bang. Ya, oke. di Sekarang aku bantu kita itu. itu Sebentar. Jangan dulu, Bang, dipotong. Gimana saya mau menjelaskan? Janganlah itu, dengarkan itu. Ya. Itu mengatakan cobaan Saya dari lagi ngantuk, iblis, Bang. benar kan? Hmm. Itu mengatakan cobaan dari iblis, ujian dari Tuhan, kan begitu. Aku bantu itu, cobaan dari iblis, Yohanes 1, Yakobus 1 ayat 13. Nah, ujian dari Tuhan di mana itu tertulis? Ya, bahwa Tuhan menguji kita dengan cara apa, Bang? Dengan cara apa? Emang Abang nggak tahu ujian dari Tuhan? Gimana ini? Jadi kita itu Ya, diuji di mana Tuhan itu dengan tertulis? mempertebal iman kita. Contohnya seperti Abang, ya kan? Abang diuji nggak waktu Abang itu masuk ke sel? Diuji nggak itu? Diuji, Bang. Iblis Itu yang bukan membawa cobaan. aku ke penjara, bukan Tuhan. Aduh, ampun. Oke. Mari kita Yang bedah, Bang. membawa Kita aku ke bedah dulu penjara ya. itu iblis, bukan Tuhan. Bang, tenang. Ya, kita Saya udah beda. bilang tadi Oke, kita ya, satu ya. Tuhan, satu Alkitab ya. Kita nggak ada bedanya, Bang. iya, Cuma pemahaman oke. kita yang belum saya pendapat kan gitu. Iya, Nanti kalau aku kan ditonton orang membantu luar, lo kita itu, nanti dengarkan dia- itu. Sebentar, Iya. sebentar. Jangan mutar-mutar, enggak terlalu suka gue yang mutar-mutar. Itu mengatakan cobaan dari iblis, Dasar Alkitabnya itu Yakobus 1 ayat 13 ya, Yakobus 1 ayat 13. Lalu itu mengatakan ujian dari Tuhan. Ujian dari Tuhan. Di mana dasar Alkitabnya itu? Ujian dari Tuhan. Kalau kita selalu berpatokan dari pengajaran Tuhan lah ya, Yesus Kristus Tuhan kita kan. Artinya ketika Yesus dicobai iblis di Matius 4 satu perikop ya. Ya itulah iblis mencobai kita, Bang. Ya. Kalau Ya, ujian itu oke, kan itu kan enggak kubantah saudaraku. Itu kan enggak kubantah itu. Yang cobaan itu aku juga setuju. Oke. Kalau begini caranya nggak diskusi kan, Bang. Kita berdebat larinya, kan? Loh, Nggak begitu juga. aku enggak mendebat itu. Aku enggak mendebat itu loh. Aku justru membantu itu. Itu bilang cobaan dari iblis, kutunjukkan dasar Alkitabnya. Yakobus 1 ayat 13. Lalu itu Baca dong, Bang, biar mengatakan orang lagi. dengar. Baca, Bang, baca. Oke, Biar orang dengar. siap. Bentar ya.
Ngantuk banget aku tapi dengar kalian tadi itu, aduh, hancur sudah. Baik. Kenapa hancur? Aku tidak bermasalah dengan dia. Kenapa hancur ya? Iya, pemahaman abang itu hancur. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh Yes. siapapun dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Udah benar. Artinya kalau itu udah benar, saudaraku ya, bahwa pencobaan itu dari iblis. Nah, ujian dari Tuhan di mana itu tertulis? Ya mungkin karena saya ibu-ibu lupa ayatnya bang ya, tapi ada. Contohnya gini. Udahlah itu, udah tidurlah dulu itu, tidur istirahatlah dulu itu. Jadi saudara